Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Jainuddin, guru kelas 4C kalian. Selamat datang di kelas 4C SDN Mekaar Mukti 06. Kali ini kita akan belajar pembelajaran online dengan materi-materi yang akan disajikan dalam video tersebut. Simak ya. Halo, selamat datang di pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar mulai dari tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Kita mulai belajarnya dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir kalimat. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama dalam kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Di sini ada contoh teks dalam suatu kalimat dengan berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangannya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya Bali. Dari contoh teks tadi, kita dapat menyimpulkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya ada 4. Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang tadi, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sebagai berikut.
Gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia yang diambil dari kalimat utama tadi. Sedangkan gagasan pendukungnya, 1. Cara membuat kain batik, penjelasan dari kalimat penjelas pertemuan pertama. Yang kedua, tempat asal kain batik, berasal dari kalimat penjelas kedua. Yang ketiga, persebaran kain batik, diambil dari kalimat penjelas ketiga dan keempat. Sekarang ayo kita berlatih mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kalimat teks yang ada di bawah ini ya. Kerjakan. Nah, ini ada satu buah paragraf, kalian coba dibaca, kemudian dicari kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Lalu yang kedua, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf yang tadi dibaca. Sekarang kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, meliputi yang pertama keragaman suku bangsa. Suku bangsa di kita banyak, salah satunya suku bangsa suku Nias dari Sumatera Utara, suku Bugis dari Sulawesi, suku Akmat dari Papua. Sementara yang di daerah Jawa ada suku Sunda dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua keragaman bahasa, contoh bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari Jakarta. Yang ketiga ada keragaman rumah adat seperti rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Konai dari Papua, dan lain-lain. Kita lanjut berikutnya ada keragaman tarian. Contoh tari daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari maingket dari Sulawesi Utara. Berikutnya ada keragaman pakaian tradisional seperti beskap dari Jawa Tengah, payas dari Bali. Nah, kemudian ada keragaman senjata tradisional seperti rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Berikutnya ada keragaman alat musik tradisional seperti alat musik yang dipukul, ditiup, dan digesek. Contoh yang ada di kita yaitu di Aceh tambo, angklung Jawa Barat, dan tipak dari Papua. Sekarang kamu coba cari jenis-jenis keragaman suku bangsa dari daerah yang lainnya. Di sini ada contoh dari Aceh, dari suku bangsanya Gayo, rumah adatnya rumah Kerong Bade, tariannya tari saman, alat musiknya gendrang dan canang. Coba dikerjakan ya. Sekarang kita lanjut pembelajarannya dari IPA Muatan KD 3.6. Cara benda menghasilkan bunyi. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Cara memainkan alat musik beserta contohnya diantaranya dipukul, contohnya gong, ditiup, contohnya seruling, digesek, contohnya biola, dipetik, contohnya gitar dan kecapi, sedangkan yang digetarkan atau digoyang-goyang contohnya angklung. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar alat musik tersebut. Kalau nggak digetarkan berarti musik tersebut nggak bakalan berbunyi. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya. Berikutnya kalian coba kerjakan tabel berikut dari alat musik, cara memainkannya, dan cara terjadinya bunyi. Dikerjakan ya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dan sampai jumpa.